urapan-Mu Tuhan Yesus. Sebentar lagi dengan firman-Mu Tuhan, bila firman-Mu bersabda di dalam kehidupan kami Tuhan, bila firman-Mu menjadi kehidupan sehari-hari dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari pindah sini. Firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Pak Retno Hartanto. Kita berikan aplaus tepuk tangan. Monggo hambanya dari Bojonegoro. Puji Tuhan. Jauh nih. Lupa kupur. Oh, pesawat. Salut, salut saudara semua. Ada pepatah mengatakan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Makanya saya duduk aja. Di sini saya kemarin malam ada WA dari Pak Gubernurnya, siap nggak perenungan? Saya jawabnya ya harus siap aja, biar pun nggak siap. Malam saya buka mau apa temanya, bingung juga saya. Udah saya tinggal tidur aja lah. Pagi bangun, duduk di meja saya, masih belum ketemu. Karena saya mau berangkat kerja, udah mau mandi.
Begitu saya masuk kamar mandi kok terus ada pikiran yang saya bawain ini. Ya mau nggak mau saya maju. Jadi di sini saya ngambil tema peka dalam merespon rancangan Tuhan. Di sini saya temanya sih kayaknya karena yang judulnya, tapi saya nggak takut karena ada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang nanti bisa meluruskan kalau saya salah. Bisa nekat aja. Tentunya dalam merespon ya, kepekaan kita dalam merespon rancangan Tuhan itu, ini ada satu ayat yang sangat familiar ya, khususnya bagi kita yang suka naik turun, nyungsep naik lagi, naik dikit nyungsep jauh, naik lagi. Jadi ayat ini mungkin bagi kita yang hidupnya fine-fine aja, yang hidupnya enak terus, pokoknya nggak pernah ngalami susah dari kecil, ayat ini mungkin asing. Tapi bagi kita yang hidupnya naik turun, kadang turunnya lama, naiknya sebentar, turun lagi lama. Ini sangat familiar di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang tertutup dan berbeban berat, karena aku Yesus ya akan memberikan kelegaan. Kalau kita mau renungkan firman ini, kita seakan ini hanya untuk yang susah gitu, untuk kita yang sedang menderita susah. Tapi sebetulnya ini berlaku universal ya, baik kita pun yang lagi bahagia, lagi naik. Sebetulnya ayat ini untuk kita juga, kita semua, nggak pandang kita mau susah, mau yang lagi naik daun. Karena ini ada, kalau mungkin nanti Pak Gembala boleh, ini hanya hanya otak-atik saya. Ini ada dua hal yang dibahas dalam ayat ini, yaitu satu sebagai objek, kalau saya dalam tanda kutip objek penderita. Objek penderita itu siapa? Yang sedang dalam keadaan terpuruk. Dan yang kedua adalah subjeknya. Subjeknya apa? Nanti saya akan bahas mengenai subjeknya. Saya fokus ke objek penderita dulu. Dalam kepekaan kita merespon rancangan Tuhan sebetulnya ya mudah-mudah gampang ya. Asal kita mau fokus merespon akan firman Tuhan, itu kita lama-lama akan terasa, akan peka gitu, akan rancangan Tuhan. Atau kita selama ini ya, termasuk saya, kadang dalam menerima firman itu setengah-setengah. Kita lihat waktu ibadah raya, waktu pujian kita semangat loncat-loncat, itu giliran firman Tuhan yang keluar masuk segera pintu. Ada yang melihat HP, ada yang fokus ke mimbar, tapi otaknya nggak fokus ke firman gitu. Wah, di rumah kompor udah mati belum ya? Ada nanti habis ini anak dimasakin apa? Jadi dia nggak fokus ke firman gitu. Makanya firman itu seperti hanya lewat kita, jadi makin susah untuk peka terhadap rancangan Allah karena kita tidak terlalu fokus terhadap firman itu. Di sini saya akan sebagai objek penderita. Kita sering berdoa. Di sini ada Bu Memi datang nggak sih? Saya mau kasih contoh untuk kisah nyata ya. Jadi saya nggak mau yang hanya dongeng, yang dipikir itu hanya dongeng gitu. Saya sempat bicara sama Bu Memi. Kita tahu ya Bu Memi datang kedua kali ke Tomang ini mungkin belum lama ya, tapi dia dalam keadaannya tanda petik terpuruk sangat terpuruk. Soalnya saya tahu awalnya di Tomang itu kayak apa Bu Memi. Tapi dia tekun ya, dia sampai kerja ke rumah makan orang, jual gado-gado, sampai kita tahu di grup juga dia mungkin karena kebutuhannya sampai dia menawarkan menjadi terapis Jadi salut, dia tidak malu asalkan itu halal bagi dia. Jadi waktu itu dia gado-gado kan berapa sih lakunya? Dia bingung karena kontrakan harus bayar, mau habis. Tempat gado-gado pun itu tidak gratis sebetulnya, kata dia harus bayar, dia bingung. Terus saat ada tukang bangunan lagi belanja gado-gado di tempat dia, ada ngobrol-ngobrol.
punya cerita, tukang bangunnya bilang, saya lagi bangun di sebelah, renovasi di sebelah, bos saya butuh tukang masak. Karena Bu Meme merespon tukang bangunan itu tidak merendahkan ya. Biasanya orang kan, wah tukang bangunan, ngapain? Gua juga lagi galau, lagi stres, ngapain respon sungguh-sungguh gitu. Asal jawab, tapi dia respon sungguh-sungguh. Yaudah saya mau dah jadi tukang masaknya. Ini ya, karena tukangnya merasa dihargai, dia ngasih nomor telepon. Ini saya kasih nomor telepon bos saya, telepon. Bayangan Bu Meme itu hanya paling saya jadi pegawainya, tapi nggak apa-apa, yang penting ada penghasilan. Saya bisa numpang tidur. Ini ada telepon bosnya, dan yang terjadi di luar ekspektasi dia ya, bahwa dia bukan hanya sebagai karyawan itu, tapi kalau kerennya pemegang saham dibagi hasil di situ, dia sudah nggak harus bayar kontrakan, dia dapat kamar, dapat penghasilan tanpa modal. Jadi tangan Tuhan itu luar biasa. Itu yang saya bilang sebagai kepekaan ya. Kepekaan merespon akan rancangan Tuhan, akan doa kita. Kadang kita berdoa itu membayangkan ya, kita lagi misalnya kita terpuruk dalam keuangan ekonomi, kita berdoa ke Tuhan itu dalam image kita itu nanti ada konglomerat datang buat duit sekoper, kita dikasih dermawan bawa duit semobil gitu. Bukan itu cara Tuhan gitu. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menjawab doa kita. Bahkan mungkin gembel, pengemis, bahkan mungkin orang yang hanya setengah, otaknya setengah, itu bisa dipakai. Makanya Bu Meme merespon tukang bangunan yang hanya tukang bangunan, mungkin datang juga dengan pakaian kotor, penuh semen, tapi dia merespon dengan baik. Dan akhirnya berkat Tuhan itu datang kepada dia. Bangsa Israel kenapa gagal ya? Gagal merespon hadirnya sang juru selamat Mesias. Karena dia hanya pakai pikiran sendiri. Image dia, Mesias itu datang dengan kebesarannya, pakai jubah emas, pakai kuda emas mungkin. Dan bersama bareng turun dari langit bersama malaikat-malaikat yang penuh dengan senjata pedang, bulu balangnya. Image manusianya begitu. Begitu dia tahu Mesias itu datang sebagai orang miskin, anak tukang kayu, mereka menolak. Mereka tidak merespon, tidak peka terhadap rancangan Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus mesti mulai peka terhadap apa yang menjadi rancangan Tuhan. Kita jangan memaksa Tuhan. Kadang Tuhan kirimkan ini, kirimkan saya Tuhan, memerat orang kaya supaya saya bisa bangkit dari ekonomi saya. Kadang kita, kalau misalnya Tuhan benar-benar jawab, turun, plek di kamar kita lagi tidur. Siapa lu nyuruh gua? Udah minta rewel lagi, ngatur lagi. Kita bisa-bisa malah pingsan lihat gitu, karena cara Tuhan tidak begitu, tidak seperti 2000 tahun yang lalu. Memang Tuhan hadir sebagai manusia, dia bisa interaksi langsung dengan para rasul, dengan para orang-orang yang percaya. Tapi sekarang kan zaman anugerah, jadi dia tidak begitu cara bekerjanya, bukan begitu. Itu untuk sebagai objek penderita ya, saya bilang objek penderita meskipun nggak menderita, hanya sebagai pembedaan aja. Yang kedua itu sebagai subjek. Kita tuh kadang kalau dalam keadaan enak, hidup kita tenang, senang, kita lupa bahwa kita itu juga ada di dalam Matius 11 ayat 28 ini. Karena kita bisa aja dipakai dengan kemapanan kita, kehidupan kita yang stabil, itu bisa dipakai Tuhan untuk menolong yang lain, dipakai Tuhan untuk jawaban doa dari saudara-saudara kita yang saat ini sedang terpuruk. Saya kasih ilustrasi ya ini. Suatu hari di suatu desa perkampungan ada seorang pemuda, anggap namanya A. Dia itu punya teman, tiap sore menjelang makan malam temannya selalu datang. Dia duduk di teras gitu. Kayak temannya tuh pengen ngomong tapi nggak berani ngomong, nggak berani utarain. Setiap malam, setiap jam makan malam pasti datang di teras.
Ya ditanya enggak, cuma main, tapi mau ngomong sesuatu yang lebih itu enggak berani. Akhirnya, tapi si pemuda A ini sebenarnya sudah tahu ini orang pasti ada masalah. Orang datang setiap hari pasti ada masalah. Tapi karena dia dikuasai dengan kejengkelannya, dia maki-maki itu temannya, bukan maki lah, dikasih omongannya kasar dan menyakitkan. Ya memang tujuannya supaya orang itu nggak balik lagi gitu. Akhirnya benar beberapa hari nggak balik, ditunggu sama si pemuda itu. Ini orang nggak datang lagi, tumben. 2 hari dia dengar bahwa si orang temannya itu ya, sudah bunuh diri, meninggal karena banyak masalah. Dia menyesal, dia menangis. Dia bilang, Tuhan, kalau seandainya waktu itu saya merespon, saya pegang, saya bisa bantu dia mungkin dengan semangat, dengan doa. Kalau ada materi saya bisa dengan materi. Itu kita sering lakukan sekarang itu. Kita kadang kalau teman kita datang curhat, kita belum sudah menghakimi dia. Kadang kita membandingkan, karena teman yang datang curhat itu bukan mencari perbandingan. Kadang masa lalu kecil jauh dibanding masalah gua. Orang datang tuh bukan cari itu, tapi minimal itu kita kasih semangat, kasih jalan keluar, atau berdoa buat dia. Jadi itu yang saya bilang sebagai peran subjektif di dalam Matius 11 ayat 28 itu. Jadi jangan anggap bahwa Matius ini hanya untuk orang susah, tapi kita punya sudah mapan itu harus terlibat di dalamnya, merespon saudara-saudara kita. Mungkin selama ini kita melihat, mendengar, merasa hanya dengan panca indera. Tapi kita mau belajar melihat, mendengar dengan hati. Saya ingat Ahok waktu itu ada ibu-ibu datang ke balai kota. Ibu itu nggak ngomong apa-apa, tapi Ahok bilang, ibu lagi sakit. Iya Pak, nangis, ibunya sakit, katanya sakit, tapi nggak bisa berobat. Paru-paru basah, apa nggak ada uang. Nah, pakai kepekaan, dia pakai hati, dia bukan hanya sekedar panca indera, tapi hatinya yang bicara. Dia melihat muka orang itu, meskipun dia nggak bicara, nggak mengeluh depan dia, tapi dia tahu ibu ini lagi menderita. Sebab itu mari kita sama-sama belajar, kita fokus, kita sungguh-sungguh dalam menerima firman. Nah, firman itu benar-benar mengajak kita, mengarahkan kita, memberi petunjuk kita. Jadi semoga kita, termasuk saya, belajar. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan yang serius, yang fokus, dengan keluar masuk lagi. Apalagi mikirin kompor di rumah, udah dimatiin apa belum, masak. Kadang ini cepetan kelar nih firman, saya udah lapar, nasi uduk si Mainah itu enak banget itu. Jadi fokus sudah pecah. Jadi firman itu tidak bisa menjadi rema dalam hidup kita. Jadi kita jadi, kalau Tuhan Yesus ngomong kasar jadi apa ya? Dulu pernah, ya nggak usah diucapkan lah. Pokoknya itu kasar, keras, bukan kasar, keras untuk menegur. Kita benar-benar jadi anak Tuhan yang bertumbuh, peka terhadap keadaan, terhadap saudara-saudara kita khususnya, terhadap teman-teman kita. Jangan kita menjadi hakim bagi orang yang sedang dalam keadaan sulit. Saya rasa cukup sekian. Jadi sekali lagi Matius 11 ayat 28 bukan hanya untuk orang yang susah, tapi kita yang mapan pun harus terlibat di dalamnya. Demikian renungan. Kalau ada salah kata, Pak Gembala silakan diperbaiki. Terima kasih. Haleluya. Oke, a good sermon ya, membawa firman yang bagus, puji Tuhan ya. Terima kasih Pak Bray ya. Jadi dari ayat ini ada 2 hal yang disampaikan ya. Matius 11:28, objek sama subjek. Ya. Puji Tuhan, kadangkala memang firman Tuhan ini bukan hanya buat kita yang susah, tapi juga kadangkala kita yang mungkin dalam sekarang ini, kita yang dalam keadaan baik, tanpa sadar kita slow respon. Harusnya kita quick respon ya. Ketika mungkin ada orang-orang sekitar kita yang mungkin membutuhkan
kita, membutuhkan pertolongan kita nggak peka tadi kata Pak Prai. Bagus Pak, firman Tuhannya bagus hari ini ya. Puji Tuhan. Baik ya, saya berdoa, kita berdoa supaya firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Prai sedikit banyak memberikan satu pencerahan yang baru buat kita. Saya teringat ada satu firman bilang, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Nah kita tahu garam dan terang itu fungsinya kan banyak ya. Garam itu untuk mengawetkan makanan supaya nggak sampai busuk, dan terang dunia itu dalam menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita. Nah Tuhan bilang kamu, you. Nah, mari kita sebagai anak Tuhan kita jangan slow respon. Kadang-kadang kesel ya kalau saudara WA, tapi orang yang kita WA itu responnya lama. Betul nggak Pak? Ya, ini WA si A pagi, jawabnya malam, kesel nggak? Lalu dibilang ini maaf slow respon. Nah kadang-kadang kita orang Kristen seperti itu sekarang, slow respon, subjek itu ya Pak ya. Kadang-kadang Tuhan nunggu kita lama banget ya, jengkel, kesel, kita yang kesel. Makanya mari kita sebagai anak Tuhan, kita jangan yang slow respon, tapi kita quick respon, cepat. Ya. Apa yang bisa kita doakan, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan. Ya, bukan semata-mata kita cari populer, bukan. Tapi kita supaya menunjukkan bahwa kita sebagai Tuhan kita peduli. Ya, kita peduli. Saya tidak membanggakan Bapak Ibu. Saya dengar waktu Jejen punya adik Wawan ya. Wawan istrinya meninggal. Dan Wawan dan istrinya ini kan Muslim ya, Muslim. Mereka sempat ikut jalan-jalan ke Lembang ya waktu itu ya. Jalan ya. Wawan ini kan kerja sama Jejen di lapak ya. Ketika saya dengar istrinya meninggal, saya kaget karena saya tahu istrinya waktu ikut kita gathering ke Lembang itu, waktu itu dia masih hamil. Ya. Nah sekarang udah lahir anaknya, udah gede, udah berapa bulan anaknya? Baru setahun. Nah saya dengar kabar istrinya meninggal di Bogor. Nah, saya ya bergerak untuk saya datang. Saya kunjungi Wawan. Walaupun saya nggak doain dia, karena saya tahu saya menghargai dia sebagai Muslim ya. Tapi setidaknya dengan kehadiran saya berikan dia kekuatan, saya peluk dia, si Wawan ini ya. Sedikit banyak mungkin dalam hati, dalam pikiran, kok ada ya pendeta yang mau datang. Sedikit banyak untuk menunjukkan rasa rasa duka cita, rasa sedih ya. Simpati, betul, simpati. Bagus Chris. 100. Yes, 100 for you. Right, your wife said to me word sympathy. In English we call sympathy. Yes, correct. Bukan korek ini bukan ya. Korek itu betul ya kan. Nah sedikit banyak saya memberikan semacam kayak apa ya. Oh nanti kan dia akan tahu. Ternyata orang Kristen itu nggak mementingkan diri sendiri. Ternyata orang Kristen itu nggak hanya eksklusif ya. Kenapa banyak saudara-saudara kita sepupu mereka rasanya nggak mau datang ke gereja, nggak mau suka bergaul sama kita. Karena mungkin mereka pikir kita orang Kristen eksklusif, slow respon. Ini bukan saya banggakan diri, bukan ya Mbak ya. Sebagai satu tanda simpati saya memberikan semacam kayak tanda duka cita lah buat Wawan karena istrinya udah meninggal. Sedikit banyak itu kan terekam dalam memori dia. Beda ya, ternyata ada hamba Tuhan, ada pendeta, ada orang Kristen yang sebenarnya kalau saya nggak datang juga nggak apa-apa, betul nggak? Ya, karena nggak terlalu gimana ya. Tapi yang saya lihat bukan itu. Yang selain itu adalah ayat firman Tuhan disampaikan oleh Pak Prai. Waktu saya datang, ya dia juga ada rasa sedih, kehilangan seorang istrinya. Tapi dengan kehadiran saya sedikit banyak memberikan siraman. Siapa tahu next year, next week, next month yang mau percaya sama Tuhan. Siapa tahu? Who knows? Maka dari itu yang firman Tuhan bilang bahwa kamu adalah garam, kamu adalah terang. Jangan kita jadi orang Kristen yang slow respon, atau kita hanya mementingkan kelompok kita sendiri. Ya,
Jadilah orang Kristen yang quick respon. Ya kan? Gak apa-apa. Ya, walaupun ibarat kata kita nggak ada keuntungan di dalamnya, tapi Tuhan nggak tutup mata. Apa yang kita tabur, kita akan tuai berlipat kali ganda. Sekali lagi, thank you hambanya Pak Praetno Hartanto. Nah, kita berikan tepuk tangan buat dia. Baik, nanti kita akan masuk dalam doa korporat. Tadi saya minta tolong Chris, you pray number 1 bahwa kita tahu bahwa Oktober itu adalah pergantian kepemimpinan dari Jokowi pindah ke Prabowo supaya semua berjalan dengan baik. Number 2, doakan buat pilkada November ya, di 30 berapa provinsi sekarang. Seluruh ya pilkada langsung, election, choose the leader in Indonesia. Doakan ya, baik kota, kabupaten, gubernur supaya berjalan dengan baik. Dan number 3, kita tahu bahwa BMKG mengatakan bahwa Indonesia dari Sumatera, Jawa, Bali, NTT sampai ke ujung ancaman megatrust. Dan ini nggak main-main. Itu bisa lebih besar dari waktu earthquake, gempa bumi yang ada di Aceh. Nah, kita ada di Jawa, kita ada di Tangerang. Ini paling hebat karena kita antara lempeng Asia dan lempeng Australia. Ini sampai terjadi, what happened? Siapa yang tahu? Doakan itu supaya Tuhan lakukan ini megatrust, gempa bumi yang dasar. Kita nyanyi satu lagu pujian. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Refnya bersama-sama. Haleluya, angkat tanganmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, once again. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Silakan Kristi berdoa. Oh haleluya, haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini ya Tuhan, di mana kami bersatu hati ya Tuhan, menaikkan Ya, doa pujian kami ya Tuhan Tuhan, Yesus. kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan, dan Amin, menyenangkan hati-Mu ya amin, Bapak. amin. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk negara kami Ya, Indonesia ya Tuhan. Tuhan. Dan Haleluya, sebentar lagi kami haleluya, akan haleluya. mengadakan pelantikan presiden ya Tuhan. Amin, Kami berdoa amin, untuk amin. Indonesia ya Tuhan. Amin, Kami amin. berkatakan ya Tuhan, Indonesia aman dalam lindungan Tuhan. Yes, in the name of Jesus.
Nanti di saat dimana kami melakukan pelantikan presiden ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Haleluya, Engkau Allah yang akan haleluya, menjagai haleluya. keamanan negara kami ya Tuhan. Segala Amin, demo, segala amin, kerusuhan amin, apapun amin. itu ya Tuhan, tindakan-tindakan anarkis untuk menolak presiden yang baru ya Tuhan, kami patahkan, hancurkan Di dalam nama Yesus. Kami ya Tuhan, umat-Mu ya Tuhan, kami melepaskan shalom, damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di surga, haleluya, kiranya haleluya. tercurah kepada seluruh bangsa Indonesia ya Tuhan, terutama ya Tuhan di kota di mana kami berada ya Tuhan, di Kabupaten Tangerang ini ya Tuhan, di Villa Tomang Baru ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, tidak ada Agar kerusuhan dan apapun perlindungan ya Tuhan, Tuhan perlindungan dinyatakan. Tuhan sempurna atas Indonesia, dan kami Amin, berdoa ya Tuhan amin. untuk presiden dan wakil presiden yang telah Amin, dipilih ya Tuhan, amin. mereka akan memimpin negara kita, negara Indonesia dengan baik ya Tuhan, dan apapun 5 tahun kebijakan ke yang depan. mereka ambil ya Tuhan, Haleluya. kiranya untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan, untuk agar seluruh rakyat merasakan kemakmuran ya Tuhan, dan hidup mereka ya Tuhan, hidup kami semua yang Yes. Indonesia ya Tuhan, kami mendapatkan ya Tuhan berkat-berkat-Mu yang melimpah-limpah kepada Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam hati-Mu ya Tuhan. Amin, Indonesia amin. ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Ya. Haleluya, Untuk haleluya. pemilihan pilkada ya Tuhan, begitu juga untuk pilkada ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau ya Tuhan, tangan-Mu yang besar ya Engkau Tuhan, ambil alih, akan Engkau ya tetap Tuhan, campur melindungi tangan. negara kami, Kabupaten Tangerang ini ya Tuhan. Semua aman dalam lindungan Dalam ya nama Bapa. Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan Kami topang lewat doa. Yes Jesus. Dan untuk earthquake ya Tuhan, untuk gempa bumi ya Megatrust, Tuhan, megatrust yang saat ancaman ini ya earthquake. Tuhan, sedang kami terima berita-berita yang buruk ya Tuhan. Dalam Ya nama Yesus Tuhan, kami mau Engkau tolak ya lanjutkan. Tuhan. Kami mau Haleluya. tolak di dalam nama Di Yesus. dalam nama Yesus. Oh, belas kasih-Mu, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Walaupun ya negeri Tuhan. kami Kau Indonesia pulihkan negeri kami ya ada Tuhan. di Kau daerah jaga yang negeri kami, ya sangat- Tuhan. Yes Jesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ancaman gempa yang besar ini Tuhan. Ancaman gempa yang besar ini ya Tuhan, Engkau lalukan dari Glory, Indonesia ya glory, Tuhan. haleluya, Bahkan haleluya, bencana-bencana haleluya. yang lain ya Tuhan, bencana apapun itu ya Tuhan, setiap apapun yang jahat ya Tuhan, yang tidak baik ya Tuhan, kami Amin. tolak, katakan, hancurkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat kami ya Tuhan, untuk para pengerja yang ada dalam gereja ini ya Tuhan, untuk kami memiliki Tuhan, fresh Engkau respon ya Tuhan. memberikan unity. Yes. Kau memberikan unity ya Tuhan, kesatuan hati kepada kami ya Tuhan, di mana Engkau akan pakai kami di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan, Amin. sebagai penuai-penuai-Mu ya Tuhan. Kami Mari siap ya kedatangan Tuhan. Tuhan yang sudah semakin Yes. dekat. Kami siap dibentuk Tuhan untuk menjadi prajurit-prajurit yang dahsyat. Ya. Kami siap untuk maju berperang memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Oh, Kami juga ingin haleluya, berdoa untuk haleluya, Bapak Gembala haleluya, dan Ibu Gembala haleluya. kami beserta kedua anak ya Tuhan. Kau berkati Thank you, mereka, Jesus. jagai mereka ya Amin. Tuhan. Tuhan, Untuk proteksi mereka siang dan buat malam. kuasa darah-Mu Yesus. Tidak ada satupun serangan musuh ya Tuhan. Apapun itu ya Tuhan yang tidak baik ya Tuhan. segala macam niat orang. Intimidasi apapun itu ya Tuhan, roh intimidasi kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami rindu ya Tuhan, Engkau bangkitkan ya Tuhan api Roh Kudus-Mu di gereja kami ya Tuhan. Amin. Kami haus dan lapar ya Yes, Tuhan. Jesus. Ajar kami Tuhan, terus bimbing kami Tuhan, untuk kami memiliki roh takut akan Engkau ya Tuhan. Haleluya, Terima kasih haleluya, Bapak. haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, Dan untuk haleluya. setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh memiliki, mengalami breakthrough dalam kehidupan kami ya Tuhan, Ya, dalam finansial, amin. dalam keluarga, dalam apapun di luar pekerjaan ya Tuhan, breakthrough terjadi di dalam nama Yesus pada jemaat Philadelphia Family. Kami perkatakan itu di dalam nama Yesus, dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pada malam hari ini kami telah menerimanya ya Tuhan. Bukan hanya kami yang ada di sini ya Tuhan, tapi semua ya Tuhan, baik teman-teman kami yang ada di Zoom maupun teman-teman kami, keluarga kami Philadelphia yang ada di rumah ya Tuhan. Berkat yang sama tercurah di dalam nama Yesus. Dan kami yang percaya telah menerimanya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita sebelum kita berpisah satu dengan lain. Jikalau ada di antara saudara yang punya doa permohonan
permohonan pribadi. Silakan, saya berikan waktu 1-2 menit. Keluarkan suaramu, apa yang engkau lagi sedang minta, apa yang lagi engkau sedang pohonkan kepada Tuhan. Oh haleluya, berdoa, mulai berdoa untuk keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, mata pencarianmu. Berdoa untuk anakmu, berdoa untuk pasanganmu, berdoa untuk cucumu, berdoa untuk orang-orang yang ada sekitarmu. Mari semua, jangan tutup mulut, semua buka mulut, berdoa di dalam nama Yesus. Keluarkan suaranya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Doa orang benar kalau dengan sungguh-sungguh didoakan amat sangat powerful. Haleluya, haleluya. Terjadi terobosan dalam finansial, terobosan dalam ekonomi, terobosan di dalam mata pencarian, terobosan di dalam spiritual, dalam kehidupan kerohanian kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan sekarang doakan buat gereja kita di tempat ini. Berkati gereja kita, berkati jemaatnya, berkati para pelayan-pelayannya, berkati setiap yang melayani Tuhan, berkati dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, hingga orang tua dewasa. Lepaskan berkat itu saudaraku. Katakan dengan kata-kata profetik. Lepaskan berkat, lepaskan berkat, lepaskan berkat. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Turun atas semangat yang ada di tempat ini. Doakan, doakan. Haleluya, haleluya. Dan sekarang doakan buat jiwa-jiwa. Tuhan kirim jiwa-jiwa dari utara, selatan, barat, dan timur. Dan berkatakan sekarang, Tuhan kirim jiwa-jiwa. Entah datang dari mana, tapi Tuhan sanggup. Ketika kita siap menampung, menerima jiwa-jiwa itu datang. Haleluya, haleluya. Presence of God falling down. Turun in the place, di tempat ini. Hurata kamaras. Mari saudara bergandengan tangan. Oh, berapa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Silakan saudara bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Haleluya. Angkat tangan bersama-sama. Engkau yang haus lapar akan Tuhan. Haleluya. Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Rasa-rasanya kami gak bisa berhenti Tuhan, untuk kami terus menyembah, untuk kami terus punya satu haus lapar, desire to the worship Lord. Haleluya. Saudaraku, biar engkau semakin bertambah-tambah, engkau semakin dekat intim dengan Tuhan. Malam hari ini turunlah berkat dari sorga, berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus turun atas dirimu malam hari ini, dan ada di antara kita. Oh haleluya, haleluya. Engkau akan mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap rohmu. With your spirit, with your heart, seek the Lord, cari Tuhan, dan engkau akan menemukan Tuhan, engkau akan mendapatkan Tuhan. Dan ada di antara kita, engkau akan naik bukannya turun, engkau akan jadi kepala bukannya ekor. Terimalah hadirat Tuhan, urapan Tuhan, minyak anggur yang baru, yang selalu saya katakan, terimalah malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, penyertaan dari Tuhan, engkau akan lihat dan engkau akan alami. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan,